Raden Rahmat adalah nama asli Sunan Ampel, merupakan seorang wali sesepuh. Sunan Ampel menikah dengan dua wanita yaitu Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Dewi Condrowati adalah salah satu putri dari Adipati Tuban, Arya Teja. Dari pernikahan dengan Dewi Condrowati, Sunan memiliki 6 orang anak. Nama ke-6 anak tersebut adalah Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Kasim, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahan dengan Dewi Karimah juga dikaruniai 6 anak. 2 anaknya adalah istri Sunan yaitu Dewi Murtasiyah istri Sunan Giri, dan Dewi Murtasimah, Dewi Asyikah, istri Raden Fatah. 4 anak lainnya bernama Raden Hasamuddin atau Sunan Lamingan, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, serta Raden Fakih atau Sunan Ampel kedua. Jadi dari 2 pernikahan tersebut Sunan Ampel memiliki total 12 orang anak laki-laki dan perempuan. Keluarga Sunan Ampel juga banyak yang menjadi Sunan selanjutnya. Pada awalnya Sunan datang ke Pulau Jawa untuk mengunjungi bibinya yang bernama Dwarawati. Bibinya adalah seorang putri negeri Campa yang menikah dengan seorang raja Majapahit bernama Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel memang dikenal memiliki kepekaan adaptasi. Caranya menanamkan akidah dan syariat sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Kata salat diganti dengan sembahyang, asalnya sembah dan hyang. Tempat ibadah tidak dinamai musala, tapi langgar, mirip kata sanggar. Penuntut ilmu disebut santri, berasal dari sastri orang yang tahu buku suci agama Hindu. Siapapun, bangsawan atau rakyat jelata, bisa nyantri pada Raden Rahmat. Meski menganut mazhab Hanafi, Raden Rahmat sangat toleran pada penganut mazhab lain. Santrinya dibebaskan ikut mazhab apa saja. Dengan cara pandang netral itu, pendidikan di Ampel mendapat simpati kalangan luas. Dari sinilah sebutan Sunan Ampel mulai populer. Mohlimo merupakan dakwah yang disampaikan Sunan Ampel dan sangat terkenal di masyarakat Jawa. Mohlimo adalah dakwah yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai kerusakan akhlak yang terjadi di dalam masyarakat Jawa. Mohlimo terdiri dari moh mabok, tidak minum minuman keras. Moh main, tidak berjudi. Taruhan atau togel, moh madon, tidak berzina. Homo atau lesbian, moh madat, tidak mencuri. Dan moh maling, tidak korupsi atau mencuri serta lainnya. Sunan Ampel sangat memperhatikan kaderisasi. Buktinya, dari sekian putra dan santrinya, ada yang kemudian menjadi tokoh Islam terkemuka, yaitu Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan Sunan Derajat, Raden Qasim. Seorang putrinya, Asyikah, ia nikahkan dengan muridnya, Raden Patah, yang kelak menjadi Sultan pertama Demak. 2 putrinya dari istri yang lain, Nyai Karimah, ia nikahkan dengan 2 muridnya yang juga wali. Yakni Dewi Murtasiyah, diperistri Sunan Giri, dan Dewi Mursimah, yang dinikahkan dengan Sunan Kalijaga. Sunan Ampel biasa berbeda pendapat dengan putra dan murid mantunya yang juga para wali. Dalam hal menyikapi adat, Sunan Ampel lebih puritan ketimbang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pernah menawarkan untuk mengislamkan adat sesaji, selamatan,
wayang, dan gamelan. Sunan Ampel menolak halus. Apakah tidak khawatir kelak adat itu akan dianggap berasal dari Islam, kata Sunan Ampel. Nanti bisa bidah, dan Islam tak murni lagi. Pandangan Sunan Ampel didukung Sunan Giri dan Sunan Derajat. Sementara Sunan Kudus dan Sunan Bonang menyetujui Sunan Kalijaga. Sunan Kudus membuat dua kategori, adat yang bisa dimasuki Islam, dan yang sama sekali tidak. Ini mirip dengan perdebatan dalam ushul fikih, apakah adat bisa dijadikan sumber hukum Islam atau tidak. Meski demikian, perbedaan itu tidak mengganggu silaturahmi antar para wali. Sunan Ampel memang dikenal bijak mengelola perbedaan pendapat. Karena itu, sepeninggal Maulana Malik Ibrahim, ia diangkat menjadi sesepuh wali songo dan mufti, juru fatwa, setanah Jawa. Menurut satu versi, Sunan Ampel lah yang memprakarsai pembentukan Dewan Wali Songo, sebagai strategi menyelamatkan dakwah Islam di tengah kemelut politik Majapahit. Namun, mengenai tanggal wafatnya, tak ada bukti sejarah yang pasti. Sumber-sumber tradisional memberi titi mangsa yang berbeda. Babat Gresik menyebutkan tahun 1481, dengan Candra Sengkala, ngulama Ampel seda masjid. Cerita tutur menyebutkan, beliau wafat saat sujud di masjid. Serat Kanda edisi Brandes menyatakan tahun 1406. Sumber lain menunjuk tahun 1478, setahun setelah berdirinya Masjid Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, di areal seluas 1000 meter persegi, bersama ratusan santrinya. Makam Sunan Ampel terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya berada di Jalan Nyamplungan dan merupakan salah satu wisata religi yang ramai dikunjungi serta berada di tengah kota.